kita akan lanjut untuk membuat konfigurasi database. Ya, saya akan coba menggunakan MySQL client. Kita akan coba login ke localhost. Saya akan coba buat satu buah database, misal namanya echo rest gitu ya, sesuai dengan nama project yang kita udah bikin. Oke, dalam echo rest saya akan buat satu buah tabel, namanya misalnya pegawai. Gitu ya. Dalam pegawai saya akan buat beberapa kolom seperti misal nama, kita kasih varchar aja 100 misal. Kemudian alamat, kita kasih teks, sama telepon. Mungkin kita kasih varchar berapa? 15 lah ya. Oke. Yang mana kita sudah lihat di sini bahwasanya ID sebagai primary key di sini. Setelah siap ya tabelnya, maka kita akan coba balik lagi ke Visual Studio Code. Di dalam kode kita sudah siapkan satu buah folder ya, config dan database. Ini akan kita gunakan untuk kemudian bisa mengelola ya, mengelola konfigurasi dari database koneksi kita. Nah, kita pengen pakai apa nih kira-kira? Maka ada satu buah package ya di Google, kita bisa buka Google, kemudian saya akan tulis config ya. Tekanos config. Oke. Di sini ya, adalah satu buah package untuk memanage configuration file ya and environment di dalam Go. Sehingga teman-teman nanti akan dapat dengan mudah ya mengelola konfigurasi ya yang digunakan untuk kemudian dapat membuat koneksi ke dalam database misal ya. Caranya gimana pakainya? Ini ada di sini. Kita akan coba go get. Yaitu kita pakai dep, maka kita tinggal gunakan dep ensure nanti untuk link yang ini. Kita coba aja langsung ya. Di terminal kita tulis dep ensure add strip 1 ya, add. Nah, kita akan tunggu. Oke, setelah selesai ya, maka dikatakan bahwasanya nanti di folder vendor akan ada satu buah package baru ya namanya config. Maka kita akan coba balik lagi ke Visual Studio. Kemudian kita bisa langsung bikin satu buah file nih ya. Misal kita akan bikin file namanya adalah config.go. Dalam config.go ya, atau kita bikin satu lagi deh. Ada config.json. Nah, nanti config.json ini akan memegang atau berisi seputar informasi host dari database-nya itu kemana, username dan password-nya itu apa gitu ya, port name-nya berapa, port number-nya berapa ya, sama database name-nya itu apa namanya. Contoh misal saya akan bikin, karena ini adalah .json maka kita akan tulis dengan menggunakan struktur JSON db misal ya username, saya root ya, kemudian db password, ini password lokal saya tulis 123 456 789, kemudian db portnya ini port standar ya, port default dari MySQL, kemudian hostnya ini di localhost berarti 127.0.0.1. Terakhir adalah db name-nya. Tadi kita tulis echo_rest. Oke, setelah kita bikin config.json, ini kita close atau langsung aja ke config.json gitu ya, config.go maksud saya. Kita akan coba tulis ya, atau kita coding di sini. Package config ya, kemudian kita akan bikin struct configuration.
Nah, tadi kita tulis tuh tadi bagian-bagian yang tadi yang ada di dalam config.json. Gunanya nanti untuk menampung data ya dari sini ya akan kita tampung agar kemudian config.go atau struct configuration ini memiliki value dari config.json. Maka kita tulis di sini adalah db username ya string, kemudian password, kemudian host, kemudian db port, terakhir adalah db name. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan bikin satu buah function ya yang akan mereturn instance dari struct configurations. Contoh func kemudian get config misalnya namanya. Kemudian kita akan coba return struct configurations. Di sini kita akan bikin satu buah variable configurations, kita inisiasi dengan configuration struct yang ada di atas. Ya. Kemudian kita tinggal gunakan config misal dot get conf. Nah, di sini kita define file ya dari config.json. Maka kita tulis nama foldernya ya, config/config.json. Oke. Kemudian kita akan masukkan ke dalam conf ya yang telah kita definisikan sebelumnya. Terakhir kita return conf-nya. Ketika kita save, dia akan langsung auto import di bagian atas ya karena kita menggunakan ekstensi dari Golang tersebut. Oke, sudah selesai. Berarti nanti kita kan bisa menggunakan config.go ini ya sebagai alat ya untuk mengambil value ya dari config.json tersebut. Kita akan gunakan ini di berbagai macam kelas yang memang kita akan gunakan. Contoh misalnya pada saat inisiasi database misalnya ya kita bisa gunakan kelas yang ini. Selanjutnya ya kita akan menginstal MySQL driver ya karena Golang juga butuh MySQL driver ya untuk kemudian bisa langsung terkoneksi dengan database MySQL kalian. Maka kita akan coba Google ya MySQL driver Golang. Nah, di sini ada ya. Kita klik. Oke, ini adalah driver MySQL ya untuk kemudian Golang bisa langsung koneksi dengan MySQL. Fiturnya banyak di sini, teman-teman bisa langsung baca gitu ya. Saya akan coba lanjut ke bagian instalasi ini ya. Copy. Nah, ini caranya ya untuk bikin connection string atau data source name. Nanti kita akan tulis begini nih teman-teman ya, username _, password protokol berarti kita pakai apa? TCP ya. Kemudian address hostnya, kemudian db name-nya. Ini kayaknya kita nggak perlu pakai sih sejauh ini. Oke, langsung aja kita install. Buka terminalnya, kemudian dep ensure add. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai ya, maka kita akan kembali lagi ke code editor kita. Kita udah siapin satu buah folder ya db. Nah, di dalam folder db ini kita akan bikin satu buah file. Namanya adalah db.go. Oke. Nah, di file ini ya, kita akan coba membuat connection ke dalam database kita menggunakan SQL driver ya. MySQL driver yang sudah kita download sebelumnya. Maka saya akan bikin package db, kemudian saya akan bikin satu buah variable db ya, dia akan ambil dari driver db_sql database SQL ya. Kemudian var, saya juga akan bikin satu variable error. Kenapa dibikin di sini? Karena nanti ada beberapa fungsi yang akan menggunakan variable yang sama. Oke. Fungsi pertama yang akan kita buat adalah init ya, untuk inisiasi database-nya.
Maka kita akan bikin satu buah variable conf ya, gunanya untuk mengambil configuration file yang di return oleh si file config.go yang telah kita buat sebelumnya. Sehingga kita tinggal tulis config, package-nya namanya config ya, dot get config. Oke. Error kenapa? Oke, config belum dipakai ya. Nggak ada masalah. Kemudian kita akan bikin connection string-nya. Connection string. Nah, biar gampang kita nyontek ya teman-teman ya di halaman MySQL yang tadi bagian DSN. Oke. Sampai sini aja. Copy ya, strukturnya kan di bagian bawah ya, seperti ini. Berarti kita akan coba ambil username ya dari config.json melalui config.go. Berarti kita tulis di sini adalah conf.db username. Oke. Kemudian ada titik 2, maka kita concat di sini. Titik 2 ya. Kemudian conf.db password. Oke, kemudian kita concat lagi. Tapi dengan menggunakan add ya. Add. Kemudian protokolnya adalah TCP. Kemudian dalam kurung address, berarti saya akan buka kurung, kemudian saya masukkan hostnya. conf.db host. Oke, kemudian saya concat lagi. Ini bisa kita kasih port ya teman-teman ya. Dengan menggunakan titik 2. Kalau misalnya teman-teman mungkin instalasi MySQL di port yang berbeda gitu ya di setupnya, maka ini bisa langsung di define di bagian sini. Maka coba kita define, saya concat dengan menggunakan titik 2. conf.db port. Oke. Kemudian saya concat lagi ya. Dengan tutup kurung. Karena tadi sudah buka kurung, maka kita tutup kurung. Setelah tutup kurung, slash, kemudian kita concat lagi dengan dbname. conf.dbname. Oke, ini kepanjangan, kita mungkin hide dulu ya. conf.dbname. Oke. Setelah itu, maka kita akan coba gunakan connection string-nya. Cara gimana? Kita akan bikin, kita pakai yang atas ya berarti ya. db, kemudian ada error, di sini juga sama pakai yang di atas, sama dengan sql.open. Kita akan open, ya, driver name-nya adalah MySQL, kemudian DSN-nya adalah connection string ya, yang di atas. Connection string. Jadi ketika SQL.open ya akan mencoba untuk membuka connection ke MySQL teman-teman semua dengan menggunakan DSN yang ini. Maka nanti ketika ada error dia akan langsung ditangkap di error tersebut. Tapi kalau tidak ada error maka DB akan terfulfill dengan baik dengan menggunakan instance yang dikembalikan oleh SQL.open. Sehingga di sini kita handle dulu errornya. If error tidak sama dengan nil ya. Ketika ada error maka apa nih? Kita panic dulu aja ya. Kita panic connection string. Jadi kalau misalnya nanti ketemu panic ini, aplikasi teman-teman akan berhenti. Connection string error misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak ya, maka kita akan coba nih tes. Ada error nggak ketika kita ping db-nya? db ping. db ping ini untuk ngecek ya, apakah connection string-nya sudah oke atau belum. Maka di sini kita if error.nil, error sama dengan nil atau tidak sama dengan nil, ya, maka kita panic lagi nih. Kita kasih lah misalnya dsn invalid, gitu ya. Oke, setelah itu maka kita akan bikin satu buah functions ya untuk mereturn instance dari DB yang sudah di setup di bagian sini.
func create con sql.db ya, kemudian return db. Oke, lanjut setelah itu maka kita akan coba panggil ya db init ini di main.go kita. Oke, ini ada. Coba di sini ya, db.init. Oke, kalau misalnya nanti ada error, maka berarti kita harus cek lagi di bagian database connection ini. Tapi kalau misalnya nggak ada error, maka kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan coba ya. Go run main.go. Oke, ini ada error teman-teman. db init ya, connection string error katanya. Kita akan coba cek lagi ya. Connection string. Oke teman-teman, berarti tadi error di sini ya. Bukan DSN-nya, oke. Oh, driver yang tadi belum kita gunakan. github.com/go mysql driver ya /mysql. Kita kasih tanda underscore di depannya ya. MySQL driver /mysql ya. Oke. Sorry, ini berarti bukan MySQL. SQL driver. Oke, kita coba lagi. Go run main.go. Nah, oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Sekarang sudah bisa running. Sudah bisa menampilkan data dengan baik. Kita udah bikin root 1 ya. Kita coba langsung buka aja di sini. Localhost /2 tadi portnya berapa? 1234. Oke, nggak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada error ya, berarti main.go ini telah berhasil ya. db.init ini sudah berhasil dijalankan dan tidak ada problem. Bagaimana cara buktiinnya? Nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya.